dan kenapa kok pakai lagu, pakai cerita, pakai permainan, dan ramuannya seperti apa, ya. Nah, izin share screen ya Bapak Ibu sebentar ya. Eh, belum boleh nih Mbak Endah share screen, berarti harus kontak dokter bahasa nih yang pegang kuncinya. Nah, ya. Nah, yang pertama begini Bapak Ibu, dasar atau asumsinya adalah masyarakat kita itu sebetulnya lebih merupakan masyarakat bertutur. Bertutur itu artinya oral gitu ya, ngobrol, daripada masyarakat yang lisan, tertulis. Jadi kalau kita bicara budaya komunikasi dari sisi modalitas yang mendasar, kan ada yang lebih ke membaca gitu ya, tapi ada juga lebih ngobrol. Dua itu ya bisa ekstrim gitu, tapi bisa juga overlap ya, sedikit-sedikit ada gradasinya gitu ya. Tapi kalau Indonesia kelihatannya lebih banyak ke masyarakat bertutur, ngobrol. Itu yang menjelaskan kenapa perpustakaan di kampus-kampus di kita itu rame. Rame karena orang ngobrol. Tapi memang begitu cara cara belajarnya mahasiswa kita, ngobrol, nanya, ya, nggak ngerti nanya, terus ada yang ngajarin, ngelompok, ada satu yang ngajarin, 2 yang ngajarin, yang lain dengerin gitu. Itu masyarakat bertutur sekali itu. Yang sifatnya memang kalau bertutur itu, kan komunikasinya harus ada lawan bicara ya, makanya sifatnya komunal. Lawannya itu masyarakat tulisan, jadi komunikasinya melalui tulisan. Sifatnya beda, iya, makanya perpustakaan kalau di negeri barat itu ya tenang, sepi, nggak ada yang ngobrol, karena belajarnya masing-masing secara individual. Ya belajar sangat individual di sana. Mana ada misalnya kita nggak ngerti pelajaran ya, misalnya kita belajar di kelas, terus nggak ngerti, terus kita tanya ke teman kita, "Eh, ajarin dong." Mana dia mau ngasih tahu kita, diajarin gitu. Kalau nggak teman deket gitu, misalnya pacar, mana mungkin mau ngajarin. Kalau cuma teman-teman gitu aja, "Ajarin dong, saya nggak paham nih, maksudnya gimana sih profesor itu?" Mana mau dia ngajarin. Karena belajarnya itu sifatnya individual. Bacanya sendiri bukunya, kayak gitu. Makanya pula kalau di sana di perusahaan itu sepi, orang belajar secara individual gitu ya. Kalau di kita mana ada perpustakaan itu sepi, justru ngobrol rame. Bukan masalah katanya, "Oh tidak beretiket," gitu ya, "tidak sopan kok ngobrol." Bukan gitu, tapi memang cara belajarnya berbeda, ya. Makanya menurut saya sebetulnya sih harus ada transisi untuk belajar yang modalitasnya itu adalah ngobrol ke nulis atau membaca. Nah, secara khusus, masyarakat Indonesia secara umum, bukan yang di kampus-kampus ya, itu budaya tuturnya lebih kental. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat poster-poster di puskesmas, emang dibaca sama orang. Nah, saya sih bukan ingin mengecilkannya Bapak Ibu ya, tapi kami juga pernah buat sejumlah riset. Kebetulan dulu menggandeng teman-teman UI, FKM ya, teman-teman UI. Mereka buat observasi tentang poster-poster. Terus mereka perhatikan, orang itu kalau datang ke puskesmas itu berhenti nggak ya di poster mereka gitu ya. Berapa lama berhenti ya? Setelah itu ditanya, isinya tentang apa sih? Itu ada kalanya seharian ditungguin, lihat nggak ya, lihat nggak ya? Nggak lihat. Terus ada suatu hari yang lihat ada 5 orang, ditanya, "Tentang apa tadi?" Meleset semua. Meleset semua tuh maksudnya ternyata apa yang mereka pahami, warga pahami, berbeda dengan yang dimaksudkan oleh si pembuat poster. Ya wajar, karena memang kita nggak biasa membaca, terus lebih biasa ngobrol. Nah maka itu, kalau kita buat kegiatan komunikasi, kalau kami itu lebih banyak menekankan ngobrolnya. Apakah efektif? Wah, Bu, kalau bicara bangsa Indonesia ya, tentang budaya tutur itu kaya banget.
Itu waktu tsunami 2004 bulan Desember ya, itu ada satu pulau di Aceh namanya Pulau Simelu yang waktu itu penduduknya 70.000, ketika gempa lalu tsunami itu menghantam daerah Aceh, di Simelu itu orang-orangnya ketika mengalami gempa itu berbondong-bondong lari ke tempat yang tinggi. Ya, sehingga korban bisa diminimalisir. Dari 70.000 orang yang ada di sana, yang meninggal itu sekitar 7 orang. Mengapa? Ya karena ada pelajaran melalui budaya tutur yang menceritakan, jadi ada yang namanya semong. Semong itu adalah semacam senandung nyanyian ya, yang dinyanyikan oleh warga di sana dalam keadaan-keadaan khusus atau ketika nidurin anak. Dan lagu itu atau senandung itu dibuat oleh para budayawan setelah mereka mengalami gempa di tahun 1900. Mas Risang sepertinya terputus, teman-teman. Kita menunggu ya beliau. Mas Risang, kayak barusan terputus. Bapak Ibu mohon bersabar, kita menunggu kehadiran Mas Risang kembali. Sepertinya disconnected. Halo Mbak Enda, mohon maaf, terputus, mohon maaf Iya, ya. Kayak kepala kayak Mas pulsa Risang. pulsa handphone saya habis. Jadi gitu, budaya bertutur itu nggak boleh disepelekan, itu kuat kuat. Makanya ada kalau ya teman-teman di Sleman pasti tahu benar, itu namanya hutan sultan. Hutannya Sri Sultan, mana ada yang berani mengganggu. Kenapa? Karena ada cerita-cerita, ada mitos-mitos cerita, wah kalau nanti nebang hutan, nanti akan terjadi apa-apa. Makanya walaupun hutan jatinya sultan itu kalau jatinya jatuh, itu kayunya nggak akan ada yang berani ngambil, paling dipotongin, ditaruh di samping, di pinggiran jalan. Karena mereka mendengar ngobrol tentang mitos-mitos itu. Sementara kalau hutannya PTPN sih ya, justru dijagain juga kecurian melulu. Ya, walaupun di sana udah ada plang besar-besar, dilarang mencuri, menebang hutan jati ini hukumannya apa-apa. Nah, itu belum masuk dalam budaya bertutur ya, belum mengakar kuat di masyarakat. Dan pengalaman teman-teman misalnya dalam hal keagamaan, teman-teman NU misalnya, itu kan kuat sekali dengan salawatan-salawatan. Yang namanya salawatan-salawatannya teman-teman NU itu usianya udah ratusan tahun. Udah yang Aulhul Kafi itu mungkin 300 tahun itu. Dan itu tetap itu masih didendangkan, itu disalawatkan sampai sekarang, ya karena ada budaya tutur yang terus berlanjut. Jadi gitu, budaya tutur itu selain sifatnya komunal, emosional, dan juga bisa berlanjut antar generasi. Antar generasi kan diomongin sama orang, diomongin lagi, diomongin ke anaknya dan sebagainya ya. Jadi ya, kita sebagai masyarakat Indonesia jangan lupa walaupun utamanya budaya tulisan, tapi jangan lupa budaya bertutur kita gitu. Itu harus juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi. Nah, secara khusus budaya bertutur apa yang dipakai oleh teman-teman yang biasanya menjadi praktisi KAP, itu adalah budaya tutur yang masuk ke wilayah popular culture atau budaya rakyat. Jadi ini agak beda dengan budaya adiluhung atau budaya high culture. Nanti Bapak Ibu kalau sudah paham ini ngerti kenapa sih harus pakai lagu yang sederhana,
yang mudah dijadikan untuk bahan, tarian, joget, lagu yang bisa dinyanyikan secara instan oleh warga tanpa harus belajar terlebih dahulu gitu ya. Nggak ribet, nggak kompleks, nggak sophisticated. Nah gini, kalau budaya rakyat ya, itu gampang dipelajari dan semua orang boleh mempelajari dan yang namanya penonton tuh nggak ada penonton. Jadi antara penonton dan pelaku itu sama, mereka bergabung jadi satu, ya. Ini beda sama budaya adiluhung, high culture, di mana untuk melakukannya itu butuh waktu lama, nyanyinya butuh latihan, butuh ngerti nada, ya butuh suara tertentu, dan nggak semua orang bisa mempelajarinya. Kayak tarian keraton itu belajarnya bertahun-tahun, ada pakemnya, gerakannya harus begini, begitu. Yang menarik kan itu penari khusus yang well trained. Dan ketika event berlangsung, itu ada pembatas antara yang namanya penyaji, pelaku, dan penonton. Penonton itu ya di belakang nonton, diam, dan kemudian kalau senang dia tepuk tangan, gitulah penonton. Sementara kalau di budaya rakyat, popular culture, ya penonton juga penyanyi, penonton juga pelaku, ikut senang-senang, nggak ada pakem-pakem, narinya boleh begini, boleh begitu, suaranya bisa berubah suara gini, suara gitu. Nah, KAP itu mengambil aliran yang ini, yang popular culture. Makanya kalau kita pakai permainan, pakai lagu, pakai drama, pakai cerita, berubah-ubah dikit nggak apa-apa, berubah banyak juga nggak apa-apa kok. Yang penting tujuannya. Tujuannya adalah warga yang terlibat itu menikmati prosesnya, bisa nyanyi, bisa joget, nikmatin prosesnya. Itu kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya lagu ya, lagu itu harus bisa dinyanyikan berulang kali dengan mudahnya. Instan dapat, oh ngerti nih lagunya, terus nyanyi sama-sama. Bahkan kita punya target, targetnya adalah warga menyanyikannya minimal 6 kali. Jadi bukan pasif mereka diam terus kita nyanyi yang bagus gitu, kita asik gitu. Oh bukan kita yang nyanyi, tapi warga yang nyanyi, minimum 6 kali. Makanya yang kita gunakan sebagai media pembelajaran, itu bukan lagu yang kita gubah itu kita karang yang bagus, yang keren, bukan. Tapi justru lagu yang sudah dikenal iramanya oleh masyarakat. Artinya dia dari lagu yang sudah dikenal, bukan masalah keren-kerenan, bukan. Lagunya sudah dikenal, lagu apa nih? Tadi Pak Rahmat bilang lagu Bang Mega, Bang Mega. Sirota virusnya bahaya, menyerang, oh mematikan ya. Ah, gitu gitu, itu iramanya sudah dikenal, tinggal liriknya diganti, gitu. Ya, supaya apa? Supaya warga cepat bisa ikut nyanyi, ikut joget, dan kita bisa cari, frekuensi target 6 kali. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari-nyari irama baru, bukan. Kalau bentuknya gerakan, gerakannya harus sederhana, yang bisa diikuti langsung. Permainan pun demikian, yang bisa langsung diikuti, sederhana, begitu. Nah, jadi kita sebagai, apa namanya, fasilitatornya atau yang menyiapkan itu harus nyiapkan yang simpel-simpel aja. Karena kita bicara tentang popular culture, bukan budaya adiluhung. Intinya sih gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau udah gini mungkin dapat gambaran Bapak Ibu ya, oh kenapa permainan-permainannya sederhana, oh kenapa lagu-lagunya sederhana, kok iramanya irama biasa nih yang sudah dikenal. Karena tujuannya bukan keren-kerenan, tapi tujuannya adalah agar warga menyanyi berulang kali dengan mudah, gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang kita harus ketahui juga adalah gimana cara variasi belajar atau
prosesnya sehingga nanti warga itu bisa menyanyikan lagunya berulang kali. Berulang kali, targetnya 6 kali kan tadi ya? Gimana tuh? Oh ya udah, pertama kita tunjukin dulu liriknya. Bilang nadanya ini ya, nadanya Allahul Kafi. Ya, biasa kan di bait pertama ya udah nyanyi Allahul Kafi aja selawatan. Allahul Kafi Rabbuna wajadana. Nah, gitu ya. Tapi kemudian bait kedua baru kita masuk ke pesan-pesan imunisasi atau pesan-pesan yang kita ingin sampaikan. Ya, si virus rota sangat berbahaya. Ah, dibuatnya kayak gitu sih. Ya. Nah, itu kemudian dinyanyikan dulu bersama-sama. Ya, dites-tesin, oh pada bisa. Nah, baru setelah itu gimana nih caranya supaya, apa namanya, itu menjadi, pengulangan yang sampai 7 kali itu. Oh, kita bisa buat kelompok, 3 kelompok, terus minta mereka untuk latihan, kasih waktu 5 menit latihan, ya latihan, setelah itu kita lombakan. Oh, bisa gitu. Atau variasi lain misalnya, ah, ya udah kalau gitu latihan dulu, setelah itu kita nyanyi sama-sama tapi nyanyinya dibuat seperti orkestra, yang kita arahkan tangan kita gitu kemana, nah dia nyanyi, ah, ke sana ke sana ke sana, pada nyaut-nyautan gitu ya. Dan banyak variasi lain yang bisa kita lakukan untuk membuat warga itu mengulang-ulang sampai minimum 6 kali ya. Nah ini contoh Bapak Ibu. Kalau kita pakai lagu, ya jadi jangan nggak usah bingung lagunya gimana, ininya gimana, ah, buat aja. "Kok kurang keren adanya?" Lah kalau misalnya lagunya adalah lagu rakyat, jadi dipahami ya, ah, berarti udah cukup keren itu, ya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik ini, apa namanya, permainan ya. Secara khusus ngomongin tentang permainan dulu ya. Permainan. Kemarin kita sudah bahas, sejumlah permainan ya. Nah, makanya kita sekarang bahas lebih dalam ya, permainan. Nah, kenapa harus ada permainan, khususnya permainan untuk mencairkan suasana? Nah, kenapa itu? Sekarang gini Bapak Ibu, untuk imunisasi kan nggak semua orang happy ya, nggak semua orang itu dalam keadaan happy mau menerimanya. Kalau happy bagus, berarti permainan akan lebih mudah. Tapi kalau orangnya tidak happy, alias punya kecurigaan, bertanya-tanya, atau punya prasangka terhadap kita, maka apa yang kita sampaikan secara langsung gitu ya, ya percuma, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Walaupun argumen yang kita sampaikan itu valid, sahih, berdasarkan teori yang kuat, data ilmiah, kalau orang udah punya prasangka, curiga, ya, maka nggak akan banyak gunanya itu konten-konten seperti itu. Nah, makanya, orang itu kalau misalnya udah punya prasangka, terus dia mendengar sesuatu, yang dicari itu bukan mencoba memahami, tapi yang dicari adalah kelemahan-kelemahannya. "Ah, ini salah nih, ah, ini kan maksudnya gini, ah, jangan-jangan begitu." Dicari kelemahan-kelemahannya, dicurigai dicurigai, jadi percuma. Nah, karena itu maksud dari upaya untuk mencairkan suasana, entah itu dengan bentuk permainan-permainan atau upaya-upaya komunikasi lainnya, itu supaya orang tuh ngerasa rileks gitu, santai, ketawa, dan kalau udah ketawa, santai, rileks, maka diharapkan pagernya dia itu pagernya itu mulai terbuka. Iya, mulai terbuka. Jadi Bapak Ibu nih ya, kalau misalnya Bapak Ibu ya Bapak Ibu sama inilah pasangan gitu ya, oh suaminya lagi ini kesel sama kita gitu ya, lagi sebel, kita ngomong apa nggak didengerin. Kan cara mudah kan buat dia ketawa dulu, bercanda-bercanda ketawa, baru setelah itu masukkan pesan kita.
Sama begitu dalam komunikasi di masyarakat juga. Kalau orang tegang itu ya yang kita sampaikan nggak akan banyak berguna. Jadi buat ketawa dulu lah, jadi buat seneng dulu lah, ya, dibuat akrab dulu lah. Dari situ baru kita bisa menyampaikan pesan. Nah, ini adalah kerjanya teman-teman Promkes yang tidak dimiliki oleh bidang lain. Oh, boleh dimiliki, tapi diajari sama teman-teman Promkes ya. Yang harusnya menjadi inovasi teman-teman Promkes yang kemudian disebarkan ke teman-teman bidang lain, yaitu kemampuan mencairkan suasana, kemampuan membuka pagar, membuka, apa namanya, pertahanan warga, menurunkan prasangka warga. Ah, itu dia tugasnya teman-teman Promkes ya. Saya kalau ngomong tentang masyarakat bertutur, saya suka nunjukin gambarnya Pak Harto. Karena Pak Harto tuh jago, jago dia tuh. Ya walaupun lepas dari, politiknya ya, dan tanda kutip "kekejamannya" mungkin ya, tapi dia betul-betul bisa memanfaatkan, budaya bertutur Indonesia yang kemudian tunjukkan ke masyarakat lebih luas. Makanya kan ada kelompok pencapir gitu, datang ke masyarakat, ngobrol, nanya-nanya, dia juga ditanya, dia jawab, warga kemudian melihat, "Oh," apa kemudian, "percaya, oh Pak Harto bilang begini, oh dia pintar, dia bisa menjawab itu, kalau ngomong angkanya jelas, wah pintar." Dalam keadaan atau interaksi yang real real. Beda kalau yang disampaikan adalah press release dalam tulisan ya, beda beda beda. Kalau masyarakat awam melihatnya langsung, wah ngobrol, berani berhadapan dengan orang, wah pasti nggak berbohong dia. Berani berhadapan orang berarti pintar bisa menyampaikan, apa namanya, data-datanya gitu, ya. Ya data juga penting ketika masyarakat bertutur di sini, tapi intinya adalah dihadapi orang, ngobrol, ya. Nah jadi itu variasinya kan macam-macam ya, bernyanyi, ngobrol, bercerita, bermain. Tapi yang penting adalah kalau dalam masyarakat bertutur itu adalah ngumpul, ya. Kan nggak ada itu komunikasi bertutur, oral, tapi nggak ada lawan bicaranya, nggak ada. Jadi selalu kita berhadapan sama lawan bicara, ya, tidak individual sendiri-sendiri terus kemudian membaca gitu ya, main dalam pikiran sendiri, enggak. Ini kita ngobrol, ya. Nah, oke, ini, sekarang contoh permainan-permainan ya, yang mendukung, apa, upaya untuk membangun suasana. Ini permainan dulu ya, permainan tapi untuk membuat suasana lebih cair. Jadi Bapak Ibu nanti kalau buat kumpulan-kumpulan, bisa mainkan. Kemarin tuh udah main yang mana ya? Oh, iya, kemarin tuh udah, apa namanya, mainkan topi saya bundar, eee, topi saya bundar dimainkan. Tapi ingat itu dalam rangka untuk membuat senang orang ya, jadi jangan terlalu serius. Apalagi yang bisa kita mainkan, ini kita tuliskan ada 9. Cuma saya agak kesulitan mungkin untuk menyampaikannya secara lisan kalau di sini, makanya nanti di grup saya akan referensikan, link videonya teman-teman Kemenkes ya. Jadi tahun lalu itu teman-teman Kemenkes, Promkes pernah buat kumpulan video, ada 2 set. Satu set itu set teknik-teknik dan permainan, kalau nggak salah Dokter Marty yang buat. Terus set yang berikutnya itu tentang skenario-skenario. Jadi kalau skenario untuk gizi seimbang gimana, skenario untuk BAB sembarangan bagaimana, skenario untuk tablet tambah darah gimana. Nah itu yang talentnya saya. Jadi entar ibu bapak mungkin bisa lihat yang Dokter Marty untuk teknik-tekniknya, ya. Nah, coba sekarang kalau kita kumpulan warga, warga kumpul, ibu-ibu, apa, di posyandu, jangan mulai dulu, jangan mulai materi dulu. Jangan tiba-tiba ngomongin tentang imunisasi polio, jangan. Udah santai aja main. Misalnya main apa? Main keluarga semua. Coba keluarga semua tuh gimana ya? Nah, keluarga semua tuh intinya gini, Bapak Ibu minta warga
ibu-ibu balita misalnya pada berdiri, atau ibu-ibu yang di PAUD deh, pada berdiri, terus tanya, "Oh, kalau keluarga kecil bahagia itu isinya siapa saja ya?" "Itu loh yang menurut BKBN." "Oh iya Bapak." Selain itu ibu, terus 2 anak, laki-laki sama perempuan. Laki-laki dan perempuan sama, sama saja. Itu pemanasan dikit lah. Oke, kalau gitu kita sekarang akan mainkan dengan kata-kata kunci Bapak, Ibu, 2 anak. Nah, anak perempuan siapa yang umum di sini namanya? Oh, Siti. Laki-laki siapa? Asep. Oh, yaudah, Siti sama Asep dan semua. Yuk, tangan di pinggang ya. Nah, tangan di pinggang. Kalau mendengar kata ibu, nah, ibu nih, ibu. Maka tolong badannya nunduk ke depan, ibu. Kalau dengar kata bapak, maka bapak badannya ke belakang. Kalau misalnya mendengar kata Asep, kata orang Sunda begini, Asep, maka badannya ke kiri. Kalau dengar kata kalau perempuannya euis di sini ya, euis, ini orang Sunda banget, ke kanan. Nah, kalau semua diputar pinggangnya, diputar ya, diputar. Yuk sekarang dengarkan cerita saya, ya. Suatu hari ada keluarga yang isinya bapak, ibu, 2 anaknya, Asep sama Euis. Mereka semua, sedang bermain kelereng. Si bapak bilang atau nanya sama si Euis, bapak sama Euis, "Euis, umur kamu berapa sih?" Euis bilang, "7 tahun Bapak." "Kalau kalau kamu berapa, Asep?" Bapak lupa nih, "Oh, Asep saya 8 tahun." Terus ibunya menyahut, "Eh, Euis sama Asep kan yang 7 tahun itu nanti harus kasih imunisasi polio." Si bapak nunduk nanya, "Kenapa gitu, harus dikasih imunisasi polio?" "Oh karena gini Bapak, ada wabah itu di, 3 3 kasus yang anaknya lumpuh." Semua kaget, semua muter gitu. Jadi entar yang cerita nggak usah gerak, kayak saya kan gerak kan cuma buat nyontohin aja, tapi entar buat yang cerita nggak usah gerak. Nanti warganya yang gerak, sambil ketawa-ketawa juga sambil mendengarkan pesan-pesan kita ya. Ini permainan keluarga semua gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh, bisa juga 1+1. Ini sih biasanya standar kalau kita mainkan di sesi awal gitu ya. Caranya itu, 2 tahap. Tahap pertama itu kita ajak nyanyi warganya, nggak usah gerakan dulu, tapi nyanyi. Ibu, Bapak, waktu SD dulu pernah nggak diajarin sama ibu gurunya lagu, satu ditambah satu sama dengan 2. Oh, pernah pernah pernah. Ayo sama-sama nyanyi yuk. Sama-sama nyanyi deh gitu, satu tambah satu sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 biar habis sampai 16, nyanyi. Nggak usah gerak dulu. Baru yang kedua, "Bu, Bapak, kita nyanyi sekali lagi ya, tapi sekarang dengan gerakan. Ayo ikutin gerakan saya." Baru kemudian kita melakukan gerakan. Yuk, sama-sama yuk. Satu ditambah satu sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kakinya diangkat, gitu. Kaki kanannya diangkat, jadi membentuk angka 4. Kan pada limbung tuh ya, buat ketawa aja gitu. 4 di kaki diangkat, 4 ditambah 4 sama dengan 8, putar badannya, nggak pada ketawa gitu. 8 putar ditambah 8 sama dengan loncat, putar badannya 16. Ya kuncinya supaya mereka ketawa aja dan rileks gitu. Bisa main lagu ini ya, satu lagi nih, pada hari Minggu. Jadi kalau misalnya, ibu perawatnya ngisi sesi di sekolahan. Wah, kebetulan ada perkumpulan orang tua nih yang pada ngumpul. Ayo, kita mau promosikan imunisasi. Oke boleh. Datang ke sana, jangan langsung ceramah. Jangan, buat ketawa dulu orang. Wah, ajak, "Bu, Bapak, kita buat gerakan yuk. Saya punya 8 gerakan.
ikuti sama-sama. Nah, kalau model ini modelnya tunjukin dulu gerakannya. Yuk, satu, jadi satu, balik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai hafal tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kan hafal tuh ya. Kalau udah hafal baru kita ajak, "Bu, Bapak, ayo sekarang kita nyanyi yuk." Nyanyi lagu Delman Istimewa pada hari Minggu, tapi sambil gerakan. Yuk, satu, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Wah, terus aja nyanyi gitu, supaya orang pada senang gitu ya. Kalau orang gerak itu secara tidak langsung kita membantu orang itu jadi rileks. Kalau rileks, nanti dia akan lebih mudah menerima pesan-pesan kita. Jadi kalau permainan di awal, itu kasih aja permainan-permainan pencair suasana seperti itu, buat orang ketawa, baru kemudian kita masuk ke urusan permainan untuk materi pembelajaran. Nah, itu berarti kita masuk ke bagian kedua nih, Bapak Ibu, itu menyangkut permainan pembelajaran. Nah, kami sudah sampaikan ya di grup ya, Bapak Ibu, apa namanya, materi PPT-nya. Cuma, dan kita sudah bahas juga beberapa kemarin ya, misalnya yang adu tepuk gitu ya, kebal kena, atau lumpuh lucu, virus finish ya. Kalau untuk polio sekarang mungkin lumpuh lucu, gitu ya. Cara mainkannya seperti ini. Ada 40 orang, nggak usah khawatir, 20 buat 20 dibarisin gampang, gitu ya. Nah, terus apalagi kemarin itu yang, apa tuh, yang kalau masih ingat Ibu Bapak, yang tangkap jari juga. Tangan kanannya mana? Angkat. Oh, terus taruh di depan gitu ya. Tangan kirinya mana? Angkat nih. Oh, taruh di tangan kawan yang ada di sebelah kiri kita. Tangan kanan tugasnya nangkap, nangkap, nangkap. Tangan kiri tugasnya kabur, kabur. Tangan kanan apa? Kiri kabur, kabur. Ah, kalau apa? Kalau mendengar kata kunci apa? Nah, tergantung dari kita mau promosi apa. Misalnya mau promosi sakit gitu ya. Oh, yaudah sakit, sakit kata kuncinya. Nah, setelah itu ibu bapak cari tuh kata-kata yang suku katanya mirip yang pertama ya, itu pertama. Jadi misalnya sakit, salah, sangat, sapu, terus saru, terus apa, salting, salto, dicari aja. Nanti kemudian diplesetkan nanti waktu kita menceritakan tentang eh, pesan kita. Jadi Bapak jangan sampai anak kita salah makan. Oh, orang udah tegang tadi jadi tawa. Karena kalau salah makan, maka anak kita akan sangat tidak enak rasanya. Bisa sakit, woi, ya, kena tangkap jari. Coba kita sekarang masuk ke permainan berikutnya Bapak Ibu ya. Ini ini nggak usah khawatir Bapak Ibu, coba aja. Orang seneng kok diajak main-main, walaupun misalnya mereka nggak lancar-lancar banget, tapi kadang suka seneng gitu, ya. Nah, ini berikutnya adalah permainan kalau terutama bagus sih kalau kelasnya besar gitu. Siswa kelas 1, kelas 2, wah, kumpul di lapangan. Oh, ini sebelum misalnya besok imunisasi, kumpul dulu, kita mau kasih sosialisasi. Cuma caranya bukan dengan ceramah, kita main dulu. Permainan ini namanya lindungi bayi. Jadi gini, kita buat lingkaran-lingkaran. Kalau misalnya tergantung ya jumlah lingkarannya berapa, tergantung dari jumlah siswanya berapa. Kalau misalnya ada 40 siswa, 40 siswa gimana ya? Ya udah kita buat lingkaran-lingkaran, misal 13, 13, 13, ya 1, 14. Wah, lingkaran tuh ayo melingkar, lingkar, melingkar. Terus kemudian kita minta dari setiap
lingkaran itu, ayo dari setiap lingkaran coba taruh di tengah lingkaran 3 orang yang nanti akan menjadi bayi. Nah, ngumpul tuh 3 orang tuh, 3 orang ngumpul di tengah jadi bayi. Lalu keluarkan 3 orang jadi virus. Nah, yang virus itu tolong berada di luar lingkaran, tepatnya di lingkaran kelompok lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya gambarnya, ini biru nih, biru, bayinya kan bayi yang biru di tengah, terus kemudian di kelompok lain tuh justru virusnya yang di luar itu warna biru. Berarti dari kelompok lah lain gitu ya. Nah, terus kita bilang tuh, buat teman-teman yang jadi apa namanya, jadi lingkaran itu akan melindungi bayi yang di tengah. Jangan biarkan virus yang 3 itu berhasil menyentuh si bayi. Kalau menyentuh berarti kalah terinfeksi ya. Jadi harus lindungi. Kalau virusnya mencoba ke bawah, kita nyompor, ya udah kita jongkok. Kalau virusnya coba loncat, diangkat tangannya ke atas gitu. Jadi gandengan tangan itu ya, gandengan. Jadi bayinya terlindungi di dalam lingkaran. Terus kita kasih waktu 1 menit ya, timing aja, di timing. 1 menit ya. Dalam 1 menit siapa yang berhasil menyentuh si bayi? 1, 2, 3. Kita lihat tuh ntar siapa yang berhasil menyentuh. Wah, itu yang menang gitu ya. Biasanya ketika formasinya virusnya cukup banyak, 3 atau 4, lalu bayinya cukup banyak, itu mereka berhasil dengan cukup mudah menyentuh bayi-bayi yang ada di dalam kelompok yang berusaha dilindungi oleh kelompok ya. Nah, selesai satu ya. Yang kedua, ronde kedua kita bilang gini, bisa nggak sekarang bayi yang kita coba lindungi ya di dalam lingkaran itu sekarang cukup satu saja, satu ya. Lalu kemudian keluarkan satu orang yang nantinya akan menjadi virus. Satu orang keluar, satu orang di dalam. Yang keluar itu kemudian menuju ke kelompok lain. Dan kelompok yang dia, kelompok lain. Jadi nanti formasinya adalah bayinya satu, orang itu satu, ya virusnya satu. Terus kita kasih waktu 1 menit. Ayo, usahakan agar virus yang satu itu berhasil ya menyentuh bayi yang satu itu. Siapa yang duluan menyentuh, dia yang menang. Terus di timing. Timing. 1, 2, 3. Oh, pada lari-lari itu. Lari-lari sampai ngos-ngosan. Biasanya yang kedua itu banyak yang tidak berhasil menyentuh bayi. Nah, disitulah kemudian kita bertanya-tanya. Ini untuk pengantar diskusi kita. Kok di antara dua dua formasi itu yang pertama dan kedua, mana ya yang lebih mudah menyentuh bayinya? Jawabannya pasti yang pertama. Kenapa begitu? Ya bayinya banyak. Iya, ada 3 jadi lebih mudah ya? Iya. Virusnya pun banyak, jadi lebih mudah menyentuh bayi. Kalau yang kedua, ya bayinya cuma dikit, jadi terlindungi. Nah, Ibu Bapak sudah membaca ya. Jadi arah pembelajarannya ke sana, bahwa kalau di dalam kekebalan kelompok, di masyarakat ada yang namanya kekebalan kelompok, di mana kalau kebanyakan warga masyarakat atau anak-anak yang sampai usia 7 tahun ya, artinya 8 tahun ke bawah, itu kebanyakan diimunisasi, maka yang kebanyakan itu akan melindungi yang sedikit. Jadi misalnya ada bayi atau anak sampai usia 7 tahun yang tidak bisa diimunisasi karena sedang diare. Nah, diare kan nggak boleh tuh, karena polio OPV itu kan di perut gitu ya, menjaga kitanya di perut ya. Kalau suntik IPV injection itu kan menjaganya di darah. Kalau OPV oral menjaganya di perut. Lah kalau diare
Nanti udah tetes polio masuk ke perut, tadinya mau ngejaga tapi anak kita diare ya kebuang gitu ya. Jadi kalau diare nggak bisa. Atau kalau anaknya itu, apa namanya, mengidap HIV atau ada keluarga yang HIV atau dia autoimun atau ada keluarga yang autoimun, maka nggak boleh. Tapi nggak usah khawatir karena ada konsep herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana nah kita bilangin nih standarnya, di mana kalau 95% anak itu sudah diimunisasi, maka nanti virus polionya akan hilang hilang. Dan anak-anak yang tidak diimunisasi dapat terlindungi karena ada kekebalan kelompok. Beda kalau misalnya yang diimunisasi cuma 80%. Artinya ada 20% yang tidak diimunisasi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti virus itu ngelompat masuk ke yang tidak diimunisasi. Mungkin yang pertama nggak apa-apa karena dia kuat, loncat ke tempat lain. Loncat ke tempat lain itu dalam keadaan lebih kuat. Loncat lagi, apa set yang kesekian kena kakinya sakit, lumpuh, dan urusannya jadi lumpuh layu seumur hidup ya. Nah, ini contoh permainan lindungi bayi yang dasarnya adalah permainan kelompok untuk menunjukkan bahwa ada kekebalan kelompok. Ya, babak pertama jumlah virusnya dan jumlah bayinya lebih banyak. Babak kedua jumlah virus sama jumlah bayinya terbatas. Kalau dalam kampanye ORI nanti ini targetnya adalah 95%. Gitu ya Bapak Ibu ya? Nah, apalagi ya? Kalau hafal-hafalan kemarin udah ya, kita sempat bahas ya. Ini kalau buat saya tuh Ibu ya, ini cara agar membuat orang hafal tentang jenis imunisasi dan penyakit yang dicegahnya tanpa harus berusaha keras membuat mereka hafal. Iya, nggak ada usahanya kok, gampang. Jadi tunjukin aja misalnya daftar daftar penyakit ini. HB itu untuk imunisasi hati, BCG supaya, nggak kena TBC ataupun kalau kena nggak terlalu parah, itu paru-paru. OPV, polio, lumpuh layu, rota, diare berat, MR, ruam-ruam, DPT, infeksi tenggorokan, PCV, saluran nafas, HIV, radang otak, HPV, kanker serviks. Kita minta mereka menghafal, terus kemudian kita buat lomba. Jadi nanti yang nyerang itu satu kelompok nyerang kelompok lain, tapi menyebut nama penyakitnya. Misalnya ada 3 kelompok, ya karena misalnya satu kelompok yang bagusnya nggak terlalu banyak sih, 6 ya cukup lah. Ada 3 kelompok ABC. Nah, kelompok yang pertama bilang ke kelompok B, "Lumpuh layu." Terus kelompok B menjawab, "OPV, OPV." Terus dia menyerang kelompok, C, "Paru-paru." TBC maksudnya ya. Terus kelompok C akan menjawab, "BCG, BCG, HT." Nah, HT itu diserang ke kelompok B. Kelompok B harus jawab. 2 kali adalah nama imunisasinya. Yang ketiga nama penyakit baru yang dia tantangin ke orang lain. HB, HB, saluran nafas. Kelompok lain kemudian merespon PCV, PCV, radang otak. Nah, kelompok lain juga. Nah, kelompok itu respon HIV, HIV, kanker serviks. HPV, HPV ruam-ruam, ya, MR, MR diare berat, rota paru-paru. Nah, gitu-gitu aja. Tapi nanti ibu bapak perhatikan setelah beberapa putaran mereka udah mulai hafal tuh, udah mulai hafal. Dan ternyata juga pengalaman edukasi yang kami amati, kalau dibantu sama gerakan, itu bahkan jauh lebih mudah. Jadi variasi keduanya adalah dengan gerakan Bapak Ibu. Jadi gini, kita harus sepakati dulu
Kalau hati misalnya gerakannya gimana untuk menunjukkan bahwa kita punya masalah hati, misalnya gini, terus paru-paru TBC, ho 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 ho, lumpuh layu, kakinya gitu ya. Terus diare berat, gambar anak kena diare. Ruam-ruam, ruam-ruam. Infeksi tenggorokan, saluran nafas, radang otak, kanker serviks, ke bawah. Jadi yang ditunjukkan satu kelompok ke kelompok lain adalah bukan kata-kata, tapi yang ditunjukkan adalah gerakan-gerakannya. Jadi misalnya ada satu gerakan ke kelompok lain, "He he he." Oh itu kan TBC ya, kelompok itu kemudian merespon, "BCG BCG." Ke kelompok lain, "He he." Kelompok itu merespon, "HB HB." Kelompok yang diserang tadi dengan gerakan ruam-ruam akan menjawab, "MR MR." Hep. Oh, radang otak, itu apa, HIV HIV, kanker serviks, gitu-gitulah ya. Ini untuk membantu teman-teman, warga, orang tua, itu kemudian mempelajari jenis-jenis imunisasi apa yang ada, yang mereka perlu ketahui ya. Nah, itu contoh permainan-permainan Bapak Ibu. Intinya adalah permainan itu memperlancar, masuknya atau diterimanya pesan-pesan di masyarakat. Nggak meluas nggak apa-apa, cuma 20 di satu kampung nggak apa-apa, karena ada logika memviralkan. Artinya yang menyebarkan ulang pesan-pesan kita itu adalah manusia juga. Kayak kita main di media sosial, kita nyebarin itu, bukan berarti media sosialnya nyebarin, enggak. Yang nyebarin lah ketika ada orang nge-like, ada orang komentar, membuat postingan kita tetap relevan gitu, tetap tinggi. Atau bahkan orang yang share, artinya harus ada orang per orang. Nah ini maksudnya begitu, permainan kita lakukan bukan dalam rangka otomatis menjangkau semua desa, enggak. Tapi kita mencari orang-orang yang kemudian bisa menceritakannya kembali ke orang lain, dan orang itu juga menceritakan ke orang lain dan sebagainya, sehingga secara bertahap lebih banyak orang tahu tentang, Supin Polio yang akan kita laksanakan tanggal 15 Januari. Itu mungkin ya Mbak Endah. Dari saya sekarang serahkan lagi ke Mbak Endah, silahkan. Baik, terima kasih banyak, Mas Risang. Menarik banget Bapak Ibu, bagaimana permainan, terus lagu itu bisa menyampaikan pesan-pesan yang lebih menancap dan mengajak warga. Karena budaya kita tadi ya, budaya tutur ya Mas ya, bukan budaya apa, adiluhung ya, adiluhung, adiluhur ya, budaya kerajaan. Bapak Ibu, nah ini silakan kalau ada yang mau bertanya, misalnya kira-kira Pak Risang ini kalau kita mau edukasi terkait kelompoknya berapa orang, ini kira-kira mau permainan apa nih, misalnya kayak gitu. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, atau ada yang nggak mau bertanya, berarti nggak semuanya pengen nanya sebenarnya ya. Itu tuh Mbak Endah tuh di grup ada rekan dari Temanggung, itu sharing tuh. Oh, Bermain bisa menjadi komunikasi yang hasilnya luar biasa cepat dimengerti. Ayo dong cerita Bu Titik, Bu Titiknya mana? Cerita dong nah, cerita. ya Bu Titik, Kalau masih ada Bu Titiknya. ada juga nih Siap, Bener ada Bu siap, Titik. siap, Arisan, siap, Nah, tuh siap. ada, silakan Bu Itu ada Titik, durennya tuh Mbak ada Endah tuh. Ya durannya. sudah. Awas ketimpa duran, Bu. Iya, duriannya sudah panen, yang Oh lain dicuri orang. oh, duriannya di atas kepala saya takut ketimpa, Bu, bahaya. Silakan Iya, iya, silakan. iya. Iya, heeh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. saya tuh senang sekali ketemu dengan Pak Risang pertama kali di Semarang pertama ya. Jadi kita bermain-main, tetapi kita juga
eh, ilmu itu masuk di situ sehingga kita bermain dengan ada komunikasi, kemudian dari komunikasi itu mereka tuh saling bisa mengerti gitu loh. Jadi kayak kita juga kemarin kita ada kegiatan dengan apa? Dengan kader-kader itu kita juga terapkan ke AP-nya. Bagaimana cara apa? Mereka kita praktekkan bagaimana kader itu menghadapi masyarakat yang tidak mau datang ke posyandu, misalnya seperti itu. Kemarin itu kita juga uji coba dengan bermain-main. Kenapa kok nggak mau datang ke posyandu? Alasannya apa segala macam. Tapi kita dengan cara bermain. Dengan cara bermain itu ternyata komunikasi yang terjalin itu ya kita bermain tapi serius seperti itu dengan kader-kader yang ada main peran sebagai ibu, ada yang berperan sebagai kader, ada yang berperan sebagai bidan. Ternyata dengan bermain itu alhamdulillah komunikasi itu akhirnya lancar. Mereka bisa mengungkapkan, menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi mereka, terus hambatan-hambatan kenapa kok mereka tidak ke posyandu seperti itu. Jadi saya rasa permainan ini sungguh-sungguh bagus gitu yang diberikan oleh Pak Risang itu. Mengena seperti itu. Ya, seperti itu Pak Risang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh Mbak Indah tuh ada Bu Titik ya sharing permainan Mbak Indah. Wah, Dipakai buat kader katanya. langsung kadernya jadi semangat ya, Bu. Iya, Oh, kadernya senang, Bu Titiknya juga senang. iya, Jadi kalau senang tuh kita mau edukasi lagi tuh jadi semangat gitu ya, Bu ya. iya, iya, seperti itu. Tidak kalah penting itu. Iya, terima Iya, kasih ya Bu Titik ya ceritanya. iya. Ini ada sharing juga nih Pak Yosef Arika katanya, wah menarik nih. Benar permainan bisa mempercepat pemahaman kalau mode offline. Mungkin Pak Yosef ada sharing nih kayaknya nih. Boleh Pak Yosef? Pak Yosef ini dari mana ya? Pak Yosef Arika ya, Arika. Mana nih orangnya ya? Oh, belum Kak. Oh, baik. Karena dari seratusan. Oh, belum. Oh, lagi di jalan Pak Yosefnya. Iya, lagi Siap. di jalan biasalah gitu ya. Baik, baik. Ini ada Bu Desi dari NTB. Wah, kebetulan Bu Desi. Kan tanggal 22 nanti kita akan buat TOT KAP di NTB, Bu. Ya, Moga-moga Bu Desi bisa ikut gabung, Bu. iya, insya Allah sudah. Kebetulan saya sudah isi linknya Pak Risang. Mudah-mudahan saya lolos seleksi dan link tersebut sudah kami share juga di teman-teman di 10 kabupaten kota agar ikut Wah, partisipasi. Jadi kebetulan teman-teman itu kan sudah kami latih KAP untuk 2 angkatan 30 orang. Jadi karena kami sudah punya grup, jadi saya tinggal men-share aja untuk link tersebut agar teman-teman bisa ikut seleksi untuk di KAP besok, Pak. Sampai ketemu ya Pak Disang. Mudah-mudahan saya lolos. iya. Mantap. Oh, Bu Desi, Mbak Indah, Bu Desi, Mbak Indah ditandain katanya semoga lolos gitu. Nah, tandain Mbak Indah. Udah saya catat Kalau Pak. Pak, iya, kalau Pak Arif dan Mas Romi kan sudah ikut sebelumnya di Bogor dan di Bandung. Kalau nggak salah. Ah, Kalau saya memang tidak sempat ikut di sana kemarin Mbak Indah, jadi dapat kesempatan mudah-mudahan ya Pak Risang di NTB nanti. Oke, udah ditulis amin, Pak. amin. Dicatat. Sip. Iya, Ya, nanti yang ngelatih ya Mbak Indah tuh ada Bu Vivi tuh. Ayo pada ke NTB Bu Vivi. Bu Ami juga. Kemarin Bu Ami ke siapa ya? Oh, Bu Andros kemarin yang ke Bu Kupang. Andros yang ke Kupang. Ya, Pak. Hmm. Kalau Bu Vivi kemarin yang ke Parepare Pare-pare. ya? Ya. Oh, ditunggu di gitu. Lombok ya, Bu. Ah, Iya. Oke, oke. Ya, Ya. senang sekali Bapak Ibu ya bisa ngumpul-ngumpul di sini. Nah, kalau untuk pertemuan berikutnya kami berharap nanti ada cerita-cerita ya, cerita-cerita dari Ibu Bapak sekalian tentang pengalaman kerja di lapangannya seperti apa, interaksi dengan warga, orang tua,
itu seperti apa, supaya ntar kita bisa saling share di sini gitu ya, memperkaya pemahaman kita, pengetahuan kita. Gitu mungkin ya Mbak Endah ya? Iya, bener banget Oh, Pak Risang. Mbak Endah sudah jam 15.15, 1 jam lewat. Walaupun kita mulai terlambat tadi ya. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau sharing atau bertanya? Kalau belum ada, mungkin nanti kalau sudah ada pertanyaan, boleh nanti kita di kontak-kontak, kita ada di forum kemisan, forum kader, bisa tanya-tanya lagi, dan bahan-bahan materi kita sudah sharing ya Pak Risang, dan Bapak Ibu sudah ada di link yang tadi kita bagikan di chat, linktree/infopolio. Saya sharing lagi. Nah, di situ udah ada berbagai kumpulan permainan, kumpulan lagu yang bisa Bapak Ibu pergunakan, praktekkan. Seperti itu. Baik. Kalau gitu karena kita sudah lewat dari pukul 15, mungkin boleh kita tutup, Pak Risang, gimana? Ya, Bu Endah, Mbak Endah ya, terima kasih banyak ya buat Ibu Bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk sesi kita siang ini permainan dan lagu untuk mencairkan suasana. Tadi kita udah mendapatkan informasi sharing-sharing dari teman-teman juga, selain dari Pak Risang, ada dari Pak Rahmat, tadi juga ada dari WVI ya. Boleh nanti di-sharing tuh linknya Mbak Vita ya tadi kalau nggak salah. Bagaimana tuh tadi katanya sudah pernah juga melakukan berbagai permainan. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini kita bisa juga mulai melihat apa saja yang ada di Linktree tadi, macam-macam permainan dan lagu yang intinya adalah tujuannya tadi adalah supaya pesannya nyampe gitu dan mencairkan suasana agar masyarakat juga lebih menerima apa yang tadi disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan sayangi, sehat selalu. Kami akhiri untuk webinar di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sampai Risa. bertemu Terima lagi kasih, di webinar sama-sama, berikutnya. pamit. Terima Nggih. kasih.